Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita kembali akan membahas tentang kepailitan. Kalau kita lihat dalam ketentuan Undang-Undang Perdata dinyatakan 1132, itu memang prinsip umumnya mengatakan bahwa kreditur itu pada umumnya memiliki hak yang diperlakukan sama. Nah, tapi 1132 dia tidak titik, dia koma. Kecuali kreditur-kreditur yang haknya didahulukan. Hak tanggungan, fidusia, gadai atau hipotek kapal misalnya. Ini adalah kreditur-kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan berdasarkan 1133 Perdata dan juga undang-undang yang menaunginya. Tapi undang-undang juga memperkenalkan yang disebut dengan hak istimewa. Hak istimewa ini kalau kita lihat di 1137 ini termasuk hak tagih yang dimiliki negara. Jadi seperti misalnya pajak gitu ya, tagihan bea dan cukai gitu. Itu memang dalam ketentuannya memang diatur. Nah, secara khusus kalau kita lihat di perburuhan, sebenarnya perburuhan ini awal sekali ini berada pada pasal 1149 KUH Perdata gitu loh. Jadi dia berada sebenarnya di tingkat 3 untuk dibayarkan gitu. Cukup dalam di tingkat bahkan tingkat 4 cukup dalam. Setelah 1139 terbayarkan baru 1149 terbayarkan. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Undang-Undang Perburuhan, kedudukan dari buruh ini naik kelas, ya kan? Dalam Undang-Undang Perburuan Nomor 13 tahun 2003, ini mereka didudukkan berdasarkan pasal 95 ayat 4, mereka didudukkan dengan hak istimewa lebih dahulu dari kreditur lain gitu. Tapi dengan yang terbaru, mereka ketika masuk ke Mahkamah Konstitusi kembali, itu ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 tahun 2013, ini memberikan satu putusan yang artinya cukup menarik gitu. Karena dinyatakan pasal 95 ayat 4 itu harus dibaca gitu ya. Dibaca dengan pengertian bahwa pembayaran upah buruh yang terutang itu didahulukan dari seluruh kreditur lain, termasuk kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan hukum yang dibentuk pemerintah. Lebih dulu mereka. Jadi lebih dulu dari separatis, dulu dari pajak. Akan tetapi, kalau untuk misalnya hak-hak pekerja lainnya, misalnya seperti pesangon, itu dia lebih dahulu dari hak tagih pemerintah, ya, atau seperti misalnya pajak, tapi di bawah separatis gitu. Jadi posisi ini membuat mereka didudukkan pada posisi yang lebih tinggi, posisi buruh. Itu atas putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013. Jadi buruh sudah mengalami kenaikan hak melalui dua jembatan tadi. Pertama, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 95 ayat 4, kemudian melalui Mahkamah Konstitusi Nomor 67 2013 itu pengertian dari 95 ayat 4 itu dibaca dengan cara bahwa buruh mendapat hak untuk dibayarkan terhadap gaji yang terutang lebih dahulu pada semuanya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kepailitan bila dihubungkan dengan good corporate governance. Nah, sebenarnya begini, banyak orang berpikir bahwa undang-undang kepailitan ini dibangun sebagai satu alat paksa gitu. Sebenarnya enggak. Kalau kita lihat dalam wujud, kalau kita baca dalam cross border insolvency, dalam kepailitan di dunia gitu, maka sebenarnya undang-undang kepailitan ini adalah satu mekanisme untuk memastikan bahwa sistem hukum atau mekanisme pelaksanaan bisnis tadi sudah berjalan dengan baik. Harus berjalan, bukan sudah berjalan, harus berjalan dengan baik. Harus berjalan dengan satu mekanisme yang sehat. Sehingga kalau kita lihat seperti pendapat dalam proses integrasi masyarakat ekonomi Eropa, ada satu ahli, Rasmussen, di sana dikatakan bahwa tidak ada integrasi ekonomi tanpa kehadiran cross-border insolvency, gitu ya. Artinya apa? Di sana diatur bahwa dipersiapkan satu sistem hukum yang mengatur orang untuk bisa meningkat gitu. Integrasi tadi memberikan satu fasilitas atau sistem hukum atau ketentuan-ketentuan pelaksana yang mendorong perekonomian untuk meningkat gitu, dan juga mengatur persaingan dan juga membuka pasar seluas mungkin bagi semua pihak. Tapi dia tidak akan dinyatakan lengkap jika juga tidak diatur satu ketentuan yang mengatur bagaimana orang jatuh gitu loh. Jadi cross border insolvency itu adalah satu undang-undang atau satu peraturan yang mengatur andai pun atau jika dari antara pelaku persaingan yang berada pada pasar yang terintegrasi tadi, yang sangat liberal tadi, yang mempunyai tingkat persaingan yang kuat tadi harus jatuh. Bagaimana mengaturnya sehingga hak-hak semua orang yang menjadi bagian dari kejatuhan dia itu secara tegas sudah aman gitu. Jadi artinya penghargaan terhadap hak-hak untuk bisa mendapatkan tagihan sesuai dengan kelas-kelasnya, ya, tangga-tangga hak preferensinya, itu adalah merupakan bagian yang harus dihormati. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.